janji, saya berniat demi Allah, saya akan mewakafkan diri saya untuk Kabupaten Demak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Mugiono, calon Bupati Demak tahun 2020-2024. Saya lahir dari 5 bersaudara. Kebetulan saya yang paling bungsu dari kakak-kakak kami, dan alhamdulillah saya oleh orang tua diberi pendidikan agama yang cukup, kemudian diberi pendidikan formal. Saya lulus dari sekolah SD, kemudian tamat sekolah SMP, dan setelah SMP karena bapak saya SD sudah meninggal dunia karena ekonomi, maka SMP saya tidak bisa meneruskan sekolah, sehingga disitulah titik awal kami harus mencari nafkah sendiri untuk menghidupi dan membantu keluarga kami, sehingga kami bekerja sebagai buruh tani yang mencangkul, menanam tembakau, kemudian menanam jagung, memanennya dan sebagainya, sampai itu 1 tahun kami lakukan karena kami harus hidup dengan keprihatinan sebagai seorang anak dari janda ibu rumah tangga. Alhamdulillah setelah 1 tahun kami bekerja di buruh tani dan serabutan, hasilnya kami tabung, dan setelah setahun itu juga kami bisa meneruskan sekolah di SMA. Waktu itu ada sekolah swasta di Kecamatan Guntur, kami sekolah. Kemudian kelas 2 kami pindah di SMA Islam Tegawan Purwodadi sampai kami lulus SMA. Ada perjalanan unik pada saat SMA karena kami pada saat sekolah SMA harus mencari nafkah sendiri, harus membayar sendiri, harus hidup sendiri, sehingga pada saat SMA itu saya harus bekerja. Pernah jadi penjual koran, waktu itu koran Sentana ya, yang kami jual. Kemudian kami pernah bekerja di proyek ya, sebagai buruh proyek, yang itu lucu. Setelah itu, begitu saya menjadi anggota DPR di provinsi, ternyata rumah yang kami buat waktu itu rumahnya teman kami yang juga anggota DPR RI dari PD Perjuangan, Pak Sujadi. Di SMA itu juga kami pernah sebagai kernet angkot. Kami juga pernah kerja membantu pengangkutan hasil-hasil pertanian, dan ada unik waktu itu kami dijuluki kawan-kawan kami bahwa selama 3 tahun itu kami sebagai orang yang ranking 1, tapi ranking 1 bolosnya, karena kami harus sekolah, kami harus cari makan, kami harus cari biaya untuk sekolah. Dan alhamdulillah kami didik orang tua yang penting tidak merugikan dan tidak mengambil hak orang lain. Kerja sebagai seorang penjual koran lagi. Setelah penjual koran, saya naik tingkat sebagai sales. Setelah saya jadi sales, saya ada peningkatan sedikit. Saya kenal sama teman, saya diajak kerja di proyek kembali, kami diajari bekerja, dan saya menjadi mandor proyek waktu itu, dan itu menjadi pembelajaran saya sangat luar biasa. Pekerjaan itu saya teruskan sampai kira-kira 2-3 tahun. Setelah itu saya kembali menjadi sales lagi, tetapi di beda segmen, yaitu di sales stainless steel, sales baja. Kemudian saya kembali lagi ke proyek, lika-liku hidup kami, dan alhamdulillah dari proyek itu kami bisa hidup. Kemudian dari proyek itu kami bisa mendapatkan hasil yang lumayan, sehingga pada akhirnya tahun 94 dengan
finansial yang kami punya, maka kami putuskan saya untuk menikah dengan seorang perempuan yang sangat saya cintai sampai hari ini. Dan alhamdulillah dari perkawinan saya dikaruniai oleh Allah 2 orang anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Dan anak inilah yang membuat kami sekeluarga menjadi sangat semangat untuk memperjuangkan hidup. Alhamdulillah dari kegiatan saya, dari hidup saya sebagai sales, saya sebagai buruh proyek, saya sebagai usaha, tukang cangkul dan sebagainya itu tadi menginspirasi kami bahwa kami harus berjuang, harus membantu masyarakat, baik di lapisan yang sangat kecil, orang tidak punya, dan waktu itu perjuangan harus kami lakukan apabila kami masuk di dalam pemerintahan. Sehingga salah satunya, maka waktu saya putuskan saya harus masuk di salah satu partai, karena partai adalah salah satu alat untuk meraih kekuasaan, berjuang untuk memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Jadi setelah ada pemikiran dari saya untuk berjuang memperjuangkan rakyat kecil, pekerja batu, maka pada tahun 1999 saya resmi masuk bergabung dengan partai politik yang saat itu menurut kami bisa menampung wadah aspirasi masyarakat, yaitu saya resmi masuk ke PDI Perjuangan. Dan tahun 2000 itu saya menjadi pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak, sampai kemudian 2010 sampai 2015 saya menjadi ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Demak. Alhamdulillah pada tahun 2004 itulah pertama kali saya bisa berjuang untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan tahun itu saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Demak periode 2004 sampai 2009. Kemudian periode yang kedua kami mencalonkan lagi, dan alhamdulillah saya pada tahun periode 2009-2014 saya dipercaya untuk menjadi pimpinan DPRD Kabupaten Demak dari fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Demak. Dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2014 sampai 2019 kami dipercaya oleh rakyat Demak, Kudus dan Jepara untuk menjadi wakil di DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PDI Perjuangan Jawa Tengah, dan masuk di Komisi A yang membidani tentang pemerintahan. Kepala desa yang datang ke rumah saya berkali-kali meminta saya untuk mencalonkan sebagai Bupati Demak, kemudian para kiai, BPD dan elemen lainnya meminta saya untuk nyalon Bupati Demak. Kemudian kami berkonsultasi dengan partai dan saya diizinkan untuk ikut calon Bupati Demak, mengikuti tahapannya. Dan buat kami, setelah kami berjuang untuk mendapatkan rekomendasi, tepatnya tanggal 30 Desember 2019, 700 kiai Kabupaten Demak mengadakan jalsah mendukung kami sebagai calon Bupati Demak. Kemudian dilanjutkan deklarasi kepala desa yang meminta saya untuk mencalonkan bupati, dilanjutkan Fatayat Muslimat meminta saya juga untuk mencalonkan bupati, dilanjutkan BPD Kabupaten Demak meminta saya untuk mencalonkan sebagai bupati, dan elemen lainnya. Dari perjuangan kami
kami belum berhasil mendapatkan rekomendasi dari partai yang selama 21 tahun saya ikuti, yaitu PDI Perjuangan. Walaupun saya tidak mendapatkan rekom dari PDI Perjuangan, partai yang saya ikuti 21 tahun, tapi kami tidak patah semangat, dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada PDI Perjuangan, kepada Ibu Megawati yang memberi kesempatan saya untuk mengabdi kepada rakyat selama 21 tahun. Saya terima kasih Ibu Mega, terima kasih PDI Perjuangan memberi kesempatan kepada saya untuk berjuang mengabdi untuk rakyat. Dan karena permintaan dari para kiai, kepala desa, dan elemen masyarakat, maka saya tetap berjuang untuk mencalonkan diri, dan alhamdulillah saya mendapatkan rekomendasi dari Partai Gerindra dan Partai Nasdem. Sekali lagi saya juga berterima kasih kepada Partai Gerindra, Pak Prabowo Subianto, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, yang memberikan kesempatan saya untuk kembali berjuang memperjuangkan kesejahteraan, kemakmuran rakyat Kabupaten Demak. Saya minta doa restu kepada seluruh rakyat Demak, karena alhamdulillah pada tanggal 4 kemarin kami sudah mendaftarkan ke KPU lewat Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan kami berpasangan dengan Gus Bak. Ya, untuk itu kami berdua, ya, saya dan Gus Bak, minta doa restu dukungan kepada seluruh rakyat Kabupaten Demak, dan mudah-mudahan perjuangan kami diridhoi Allah SWT untuk membawa Demak menjadi benar-benar menjadi kota wali, menjadi kabupaten atau kota yang gemah limpah roh jinawi, kabupaten Rajo, menjadi kabupaten yang berjadon, thayyibatun warafur. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan kami. Saya hanya berharap bahwa Demak ini nanti bisa setara dengan kabupaten kota lainnya di Jawa Tengah. Syukur-syukur kita bisa lebih unggul dari mereka, itu baik di sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, kepemudaan. Ya. Pemuda ini olahraga, ya, ada sport centernya. Bahkan saya pengen ini bahwa di Demak nanti kotanya menjadi sangat indah, hutan kumuh seperti sekarang ini, sehingga kami mengembalikan lagi, ya, bahwa Demak menjadi kota wali yang benar-benar kota wali, bisa bersandingan antara agama dan budaya seperti halnya dulu, ya, dibawa oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya berjanji, saya berniat demi Allah, saya akan mewakafkan diri saya untuk Kabupaten Demak. Saya akan mewakafkan diri saya untuk Kabupaten Demak, untuk kesejahteraan masyarakat Demak. Jadi buat saya pribadi, ayo kita bareng-bareng memajukan Demak. Masih penasaran dan kangen sama Pak Mugi? Tunggu episode berikutnya. Preview.